Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alwi-Shikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Hari ini edisi ke-184 ya, Rabu 28 Februari 2024, kita edisinya podcast. Dan hari ini kembali istimewa karena kita kedatangan untuk kali kedua dengan Deputi Maki Sumsel, Bapak Insinyur Ferry Kurniawan. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini episode kedua ya, Episode untuk kedua. Kak Maki Sumsel ya. Ya. Waktu episode pertama itu viewernya mungkin sudah lebih dari 500 ya, tim kreatif ya. Dan kita berharap episode kedua ini jumlahnya lebih dari sana Kak ya. Iya. Dan waktu itu Kak Ferry membahas tentang dugaan korupsi PT SMS ya. PT SMS, kemudian apa lagi ya? Ada tiga. Ada tiga ya. Ya. Dan hari ini pada sesi pertama Kak Ferry kembali akan mengkritisi ya dan mengamati perjalanan sidang dari dugaan korupsi PT SMS ya. Ya. Di mana Pak Sari Muda menjadi tersangka tunggal ya, dan sekarang sudah menjadi terdakwa ya. Ya. Persidangan terakhir apa ini Kak? Persidangan yang kemarin itu menghadirkan saksi. Oke, siap, lanjut Kak. Ya, jadi saksi-saksi yang terkait dengan proses di dalam PT SMS. Lebih jelasnya begini. Pada saat keterangan hakim meminta keterangan kepada saksi komisaris utama PT SMS, itu banyak sekali kata tidak tahu. Kata tidak tahu ya. Jadi tupoksi seorang komisaris itu kan jelas pengawas. Artinya dia itu berada di level lebih tinggi dari direksi. Artinya dia kan akan melihat bahwasanya ada sedikit menyimpang dari aturan, atau Dia harus tahu harusnya ya. harusnya dia memberikan peringatan. Oh, ini tidak boleh. Oh, ini melanggar aturan. Namun di situ ternyata dari pertanyaan hak majelis terlihat bahwasanya banyak sekali hal-hal yang tidak tahu. Tidak tahu ya. Artinya ini apa sih? Karena di sini kan ada satu hal yang harus diperhatikan oleh penyidik, bahwa sini tupoksi dari jabatan terkait juga dengan gaji, maka itu melekat tanggung jawab. Maka apa yang dinyatakan oleh komisaris ini harusnya menjadi suatu istilahnya bukti bahwasanya tidak ada tupoksi yang dilaksanakan. Kalau jawabannya tidak tahu menurut Kak Ferry ya dalam persidangan kemarin, itu pengamatan dari Kak Maki gimana itu Kak? Ya, kalau kita ngomong tidak tahu itu semacam menghindar, karena kan tahu namanya komisaris itu mengawas. Ya. Jadi kalau sampai tidak tahu apa kerjanya. Sementara komisaris ini diangkat sebelum RUPS 2019, artinya dia sudah lebih dahulu bekerja sebelum terjadi perubahan bisnis pengelola kawasan ekonomi khusus menjadi angkutan batubara. Itu satu ya. Oke, lanjut Kak. Kemudian di sana ada pertanyaan kepada Kepala BPKAD Sumsel, namun kita tidak sebut namanya, Ya. terkait penyertaan modal 16 miliar dan juga terkait dengan dividen sebesar 8 miliar. Apa jawabannya? Saya tidak tahu. Lanjut podcast lagi kita, penonton Lesa SN, kita kembali lagi ke persidangan dugaan korupsi PT SMS. Saat persidangan, redaktur pelaksana Suara Nusantara dan koran sn.com, Dedi Suendra hadir langsung meliput ya. Mungkin Dedi ada yang mau ditanyakan atau meminta komentar dengan Deputi Kak Maki Sumsel, silakan Dedi. Oke Kak. Pada persidangan kemarin, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan beberapa saksi, salah satunya kan komisaris utama Kak ya dari PT SMS. Dalam persidangan, hakim kan mempertanyakan tupoksi saksi selaku komisaris utama di PT SMS. Dikatakan saksi, menurutnya bahwa dia hanya melakukan pengawasan di bidang kinerja pada PT SMS. Selanjutnya dia bilang apa yang didapatkan dari laporan hanya disampaikannya dalam RUPS Kak. Nah, terkait hal tersebut bagaimana tanggapan dari
Kamaki yang menilai bahwa untuk bidang tupoksi pengawasan komisaris utama di PT SMS ini, Kak. Oke, itu pertanyaan dari Redpel Suara Nusantara dan koran SN.com. Silakan Kak Peri berkomentar. Jadi apa yang dinyatakan oleh komisaris utama dalam kesaksian tersebut bahwa dia melakukan pengawasan kinerja itu betul. Tapi dia harus ingat bahwa kinerja itu tidak hanya bagaimana apa yang dilakukan oleh direktur. Semua aspek keuangan, aspek kebijakan, aspek jalannya perusahaan itu kan dimuat dalam RKAP, Rencana Kerja Anggaran Perusahaan. Oke, lanjut lagi podcast bersama Kak Peri ya. Deputi Kamaki Sumsel masih mengkritisi tentang penetapan Sari Muda sebagai tersangka tunggal yang sekarang sudah menjadi terdakwa. Apa tanggapan Kak Peri? Iya, kalau kita menyatakan ini tersangka tunggal, ini agak aneh ya, karena korupsi itu sistem. Jadi kita berharap penyidik KPK dengan fakta sidang ini menindaklanjuti. Jangan hanya persidangan terdakwa Sari Muda dengan banyak fakta yang terungkap tidak dilanjutkan. Penonton Lesa SN, kita lanjut podcast bersama Kamaki Sumsel. Isu lain yang bergulir di Kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya yakni tentang dugaan korupsi Pasar Cinde ya, atau pembangunan Pasar Cinde yang mangkrak. Dan ini menjadi salah satu pengamatan yang diamati oleh Deputi Kamaki Sumsel. Silakan Kak Pede berkomentar. Jadi banyak sekali pendapat masyarakat yang menyatakan proses penyidikan dugaan korupsi Pasar Cinde ini mangkrak. Ya. Kami selaku penggiat anti korupsi memandangnya bahwasanya ini menjadi masalah serius bagi Kejaksaan Tinggi Sumsel. Ya. Kenapa mengumumkan penyidikan sementara alat buktinya belum siap? Ya. Jadi kita melihat dulu ada 3 faktor sini Pak ya. Ya, silakan Pak. Pertama, terjadi pengerusakan cagar budaya Pak. Pasar Cinde ini masuk dalam cagar budaya. Yang kedua, masalah aset tanah kepemilikan Pemprov Sumsel. Yang ketiga, masalah korban, dalam hal ini pedagang yang telah membayar untuk membeli los kan. Nah, ketiga hal ini harusnya ditelaah di mana letak tindak pidana korupsinya Pak. Kalau masalah pedagang itu pidana umum penipuan ya. Harusnya kita minta Polda Sumsel segera menindaklanjutinya. Bahwasanya sayang korban ini ratusan pedagang yang telah menyetorkan uang kepada developer. Gitu. Dan kita sangat sayangkan ya secara umum kalau kita melintas di wilayah Cinde ya, itu Pasar Cinde udah runtuh ya, sudah diruntuhkan dan ditutup dengan seng-seng ya. Dalam kategori sangat disayangkan. rusak betul. Jadi kolam di dalam itu sudah jadi kolam. Terjadi genangan air ya, dan beberapa pedagang itu berjualan di emperan yang tutupan seng itu Pak ya. Di tutupan seng, kita sangat kasihan. Sangat prihatin ya, dan kita harapkan pemerintah terkait ya segera menyelesaikan permasalahan ini. Seru ya ngobrol dengan Deputi Kamaki Sumsel ya sore hari ini ya di studio Lensa Einstein ya. Bahasan kita berikutnya tentang dugaan korupsi 1,3 triliun ya. besar. Yang perkaranya masih belum diungkap oleh Kejati Sumsel. Nah, silakan Kak Ferry, mungkin ada pengamatan tersendiri untuk dugaan korupsi ini. Silakan. Jadi kita menjadi tanda tanya pada rekan-rekan sekalian, kepada masyarakat, bahwa ada perkara korupsi dengan kerugian negara 1,3 triliun. Ya. Tapi perkaranya apa? Ya. Sampai sekarang pihak kejaksaan belum mengumumkan. Apakah perkara tersebut menyangkut BUMN, ataukah dana APBN, ataukah dana investasi, ataukah juga dana APBD? Sampai sekarang kita kan belum tahu. Masih belum tahu ya. Jadi istilah kita sekarang ada rugi, tapi ruginya apa? Ini sudah diumumkan di masyarakat. Masyarakat pun bertanya-tanya ya, Pak ya. Ya, kita kan menyayangkan pihak Kejati, istilahnya kita itu tidak jelas. Jadi ini sudah menjadi isu viral di Sumsel, di nasional. Oh, ada korupsi yang sangat besar di Sumsel. Tapi korupsinya apa? Tapi kerugiannya sudah ada. Yang kita takutkan nanti malah ini ada pernyataan tapi tidak ada tindak lanjut.
Oke, kita harapkan itu tidak ada ya. Oh, ya mudah-mudahan saja. Dan segera diungkap oleh Kejati Sumsel ya. Iya, karena kalau terlalu dini, pernikahan dini bisa cerai. Mungkin inilah yang disebut pernikahan dini itu. Itu istilah dari Kak Ferry ya. Iya. Apa harapan terakhir untuk dugaan korupsi ini kepada Kejati Sumsel, Kak Ferry? Silakan. Ya kalau bisa diumumkan segera. Kenapa? Apa yang menjadi ganjalannya? Apa yang menjadi semacam ketidakinginan mengumumkan siapa pelaku dan siapa apa perkaranya? Karena ini bukan apa ya, nama baik kejaksaan. Artinya kejaksaan itu tidak begitu fokus kepada penegakan tindak pidana korupsi. Ini yang kita harapkan agar kejaksaan lebih detail, lebih jelas, sehingga masyarakat itu tidak bertanya-tanya. Oke, kita harapkan Kejati Sumsel segera mengungkap ya dugaan korupsi 1,3 triliun. Iya. Oke, obrolan seru ya sore hari ini bersama Deputi Kamaki Sumsel. Kita lanjutkan dan sekarang kita bahas isu dugaan korupsi yang lainnya tentang dugaan korupsi di KONI Sumsel, Kak ya? Ya. Nah, waktu persidangan sebelumnya dan sudah kita komentari kemarin Pak ya, di podcast kita bahwa hakim minta untuk dihadirkan saksi ya, yang mengambil peranan dalam dugaan korupsi ini. Tapi tidak dihadirkan. Bagaimana komentar Pak Ferry? Jadi ya mungkin karena jadwalnya ya. Oh, mungkin jadwal sibuk ya. Mungkin diagendakan berikutnya ya mungkin Pak ya. Ya kita berharap apa yang diminta oleh majelis itu akan dipertimbangkan pada sidang berikutnya kepada tersangka yang ketiga ya. Artinya kita berharap JPU merubah dakwaan, karena kan belum dibikin dakwaan. Jadi dakwaan itu ditambah keterangan yang diminta oleh majelis. Hakim ya. Oke, kita komentari secara umum Kak ya dengan tentang dugaan korupsi KONI ini Kak ya. Pendapat Kak Ferry sendiri tentang perjalanan kasus ini. Ya, perjalanan kasus ini sebenarnya sih menarik. Kenapa? Ada pernyataan kerugian negara, Pak. Ya. Saya ingin menyatakan kerugian negara itu identik dengan pemberi, Pak. Jadi kerugian negara itu uang negara diberikan oleh seseorang yang mempunyai bukan kepentingan Pak ya, yang mempunyai memutuskan bahwa ini uang negara bisa diberikan. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan kita sampai sidang saksi ahli kemarin ya, siapa yang memberikan Pak? Oh itu ya? Ya kita bertanya siapa memberikan uang negara? Itu menjadi pertanyaan kita dan pertanyaan Kamaki Sumsel Kak ya? Pertanyaan bukan hanya Kamaki, pertanyaan para ahli-ahli hukum pidana, bahwasanya kerugian negara itu identik dengan pemberi. Lah ini sekarang uang negara siapa yang memberikan? Jadi pertanyaan. Namun ya ini kan ya beginilah. Kita berharap di sidang tersangka ketiga itu bisa diungkap. Ya. Penonton Lesa SN, dugaan korupsi KONI Sumsel ini yang sudah masuk ke ranah persidangan tidak terlepas dari pemberian dana hibah di KONI tersebut ya. Dan mungkin inilah akar permasalahan dari dugaan korupsi ini ya. Dan tentang pemberian dana hibah di KONI Sumsel ini mungkin Deputi Kamaki, Bapak Ferry Kurniawan ada komentar, silakan. Jadi dana hibah ini melalui proses. Artinya dari proposal yang diajukan oleh penerima kepada pengguna anggaran. Pengguna anggaran adalah kepala daerah. Jadi proses tersebut melalui proposal kepada pengguna anggaran, kemudian pengguna anggaran mengembalikan proposal ini kepada BPKAD untuk dilakukan penilaian besarannya, kemudian perubahan-perubahan. Setelah itu selesai dan dinyatakan seperti ini, kembali lagi ke pengguna anggaran apakah masih perlu revisi atau tidak. Akhirnya kalau itu memang disetujui oleh pengguna anggaran, dikembalikan lagi ke BPKAD untuk diserahkan diserahkan kepada SKPD terkait. Dalam hal ini kepala daerah memberikan surat mandat, Pak, penunjukan SKPD yang akan menandatangani
nota perjanjian hibah daerah (NPHD). Karena ini tupoksi dari bironya Dispora, maka Dispora yang akan bertanda tangan mewakili, Pak. Mewakili kepala daerah bertanda tangan dengan penerima, dalam hal ini KONI. Untuk penonton Lesa SN ketahui bahwa terkait pemberian dana hibah di KONI ini sendiri dalam proses persidangan sudah kita buat berita di koran sn.com ya, Dedi ya. Ya, silakan klik koran sn.com ya. Kemudian gambaran yang lain tentang dugaan korupsi KONI ini. Bagaimana komentar dari Kak Ferry? Jadi setelah penerima menerima dana hibah tersebut, maka dilakukanlah kegiatan. Kegiatan sesuai dengan proposal ya. Jadi ada kegiatan ini. Kalaupun ada perubahan maka dikoordinasikan kembali kepada pemberi yang diwakili oleh Dispora. Karena nota perjanjian hibah daerah itu dilampiri dengan penggunaan, Pak. Item-item penggunaan. Kalau ini dirubah maka dirubah kembali, Pak ya. Nah, setelah ini berakhir tahun anggaran, maka di tahun anggaran berikutnya itu harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban ini pertanggungjawaban kedua belah pihak, Pak. Artinya pemberi, penerima itu harus sama-sama bertanggung jawab kolektif kolegial terhadap penggunaan dana hibah tersebut. Bila mana ada yang salah satu yang salah, maka dua-duanya salah. Nah, kita berharap fakta persidangan nanti mengungkap hal ini, karena untuk kemarin kepada dua terdakwa itu belum ke sana. Karena tupoksi ini tupoksi ketua KONI. Mudah-mudahan di sidang akan terungkap dalam persidangan berikutnya ya. Oke, itu komentar dari Deputi Kamaki Sumsel Bapak Ferry Kurniawan tentang dana hibah di KONI Sumsel. Penonton Lesa SN, kita udah di ujung obrolan podcast ya, dan biasanya di ujung podcast kita ada harapan atau semangat dari tamu yang hadir bagi penonton Lesa SN. Karena Deputi Kamaki Sumsel bergerak di bidang pemberantasan korupsi ya. Mungkin Kak Ferry bisa memberikan harapan, semangat atau sejenisnya lah untuk penonton Lesa SN. Silakan Kak Ferry. Kita berharap penegakan hukum di Sumatera Selatan, khususnya tindak pidana korupsi, itu harus efektif, harus jelas. Karena apa? Ini menjadi pertanyaan masyarakat karena Sumatera Selatan ini terlalu banyak kasus korupsi. Jadi kita minta aparat itu bertindak tegas dan jangan menyisakan. Sebaiknya utuh. Dan jangan tebang pilih ya. Jangan tebang pilih, Pak. Penonton Lesa SN, demikian obrolan seru bersama Deputi Kamaki Sumsel Bapak Ferry Kurniawan. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya, salam SN, salam kompak selalu.